menjelang hari Tuhan. Waktu berjalan dengan cepat dan juga sedang dipercepat oleh Tuhan. Dan dengan berjalannya waktu ini kita juga semakin mendekat dengan hari kedatangan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mempunyai janji yang mulia ini. Kita tahu apa yang di depan kita, yaitu bahwa Tuhan kita yang kita kasihi, Yesus Kristus, Dia akan datang kembali menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dan itu adalah hal yang ditunggu-tunggu dan saudara harus menunggu-nunggu. Ya. Nah, mari saudara-saudara, saya akan mulai dengan sebuah ayat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini tekanannya di sini. Sesungguhnya, nggak usah dibilang sesungguhnya, Alkitab itu selalu sesungguhnya. Tidak ada Alkitab yang main-main, ayat yang sekedar ditulis, tidak ada. Tapi di sini ditekankan lagi, sesungguhnya, katakan bahwa hakim telah berdiri di ambang pintu. Tinggal masuk aja. Jadi saudara-saudara, kita harus selalu mempunyai pemikiran ini. Jangan sampai pemikiran ini terlepas dari kita. Bahwa Yesus akan datang kembali. Saya kadang dalam berkendaraan, dalam apa, lihat sesuatu, saya cuma berpikir, semua ini nanti semua lewat. Jika Yesus datang kembali, semua akan menjadi baru. Tuhan kita akan datang kembali. Dan itu adalah sukacita bagi kita, saudara. Saudara mungkin tidak bisa mengerti, tidak bisa membayangkan sukacita yang bagaimana yang akan kita nikmati di kekekalan. Karena sukacita kita di dunia ini terbatas. Kalau saudara tanya kepada saya, sukacita, saya berkata saya senang. Setiap hari saya senang. Tapi setiap hari saya juga senap. Kadang-kadang orang tanya kepada saya, Pak kapan liburnya? Saya katakan setiap hari saya libur. Tapi setiap hari saya juga bekerja. Itu hamba Tuhan. Waktu saya 7 kali 24 jam untuk saudara. Nah saudara-saudara, jadi kita ini sedang menunggu sebuah kelepasan, sebuah kemerdekaan, sebuah sukacita yang abadi, kata kitab Yesaya. Selama kita di dunia, tidak ada yang namanya sukacita yang abadi, itu tidak ada. Sukacita terbatas. Ya cuma gitu, kalau sudah mencapai itu ya sudah puji syukur, sudah untung. Sudah diberkati Tuhan, tenang hidupnya, damai sejahtera dan sebagainya. Ya sudah bersyukurlah, itu sudah top-topnya orang sudah. Tidak usah harap yang lebih-lebih, tambah ngawur nanti. Nikmati hidup di dunia ini walaupun cuma sementara. Tapi ingat, kita menyongsong kedatangan Tuhan. Dan itu saya juga selalu bicara kepada diri sendiri, saya juga mau bicara kepada saudara sidang jemaat. Jangan dipegang erat-erat. Saudara diberkati Tuhan, pegang dengan baik. Tapi jangan terlalu erat, nggak mau diuculno, jangan. Ada saatnya kita diberkati, ada saatnya kita melepas berkat. Amin. Itu kan pengkhotbah. Ada saatnya menerima, ada saatnya memberi, itu sudah biasa. Dan harus begitu. Semuanya akan lewat. Tapi bukan berarti kita ngawur, bukan. Semua juga harus dengan hikmat. Nah, saya mau sampaikan 4 hal yang perlu kita perhatikan menjelang hari Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, yaitu jagalah hati Anda. Jadi ayat tadi berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu. Saudara dan saya, orang percaya, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus sudah memeteraikan kita. Ini milikku, tok. Firman Tuhan berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi hari Tuhan itu hari penyelamatan. Kita diselamatkan seutuhnya roh jiwa tubuh. Jangan didukakan, lalu caranya mendukakan apa? Yaitu kita menyimpan kepahitan,
kegeraman. Kegeraman itu wrath dalam bahasa Inggris. Kutuk, kudu ngutuk kayak kemarahan, pertikaian, fitnah. Jadi saudara-saudara, yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam kita menyongsong hari Tuhan, yaitu kita harus menjaga hati kita. Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 bukan? Jagalah hatimu. Lebih dari segala sesuatu yang perlu dijaga. Apa segala sesuatu itu? Banyak. Mobil saudara dijaga, rumah saudara dijaga, kesehatan sudah dijaga, semua perlu dijaga. Tapi lebih dari semua itu, hatimu jaga. Kata firman Tuhan, jaga hati. Karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Jadi saudara, mari kita menjaga hati kita. Jaga itu artinya apa? Kalau saudara mau makan, lalu di situ banyak lalat, saudara menjaga makanan saudara gimana? Yang nggak perlu mencelok diusir. Ini nggak perlu mencelok ini, kemarahan, pertikaian, sakit hati, kepahitan. Jangan sampai mencelok lalu buat sarang di hati kita. Amin. Jaga, usirin semua itu. Dalam nama Yesus. Selama kita hidup di dunia, percaya saya, saudara pasti akan disakiti, tapi saudara juga akan menyakiti. Itu tidak bisa tidak. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi, kan gitu. Firman Tuhan berkata, jaga, buang itu, buang. Kalau sudah dibuang, jangan diambil lagi. Tapi mari kita benar-benar buang semuanya. Amin. Ini yang pertama. Karena kita mau ketemu Tuhan. Yang kedua, Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang kedua ini, kalau saya simpulkan, yaitu kita harus makin melimpah dalam kasih. Saya tahu saudara sudah saling mengasihi sampai saat ini. Tapi firman Tuhan berkata, ayo tingkatkan kasih. Di sini lebih mengarah kepada kasih antara sesama. Siapa sesama itu? Itu pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus kan. Siapa Tuhan? Sesama itu siapa? Dalam Lukas pasal 10, Tuhan kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi sesama itu siapa? Sesama itu adalah orang-orang yang butuh pertolongan. Kalau saya boleh simpulkan dari perumpamaan ini. Tanpa memandang siapapun orang itu. Nah, orang Samaria sama orang Yahudi itu bermusuhan. Tapi justru yang menolong orang Yahudi orang Samaria. Dia digerakkan oleh kasih. Dia melihat ada orang yang butuh. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dia ulurkan tangannya untuk menolong. Dia tidak mikir ini orang Yahudi, ini bangsa apa, ini siapa, ini musuh atau apa. Tapi pokoknya dia merasa ini harus ditolong. Makanya saya katakan tingkatkan kasih itu kalau saya boleh jabarkan dengan perkataan yang lebih gampang mungkin yaitu tingkatkan kepedulian Anda. Saling peduli. Kan sekarang ini problemnya orang kan tidak mau peduli. Coba saudara pikirkan, renungkan. Tapi firman Tuhan berkata, tingkatkan kepedulian itu. Jadi, love is an action. Alkitab berkata, kasih itu selalu perbuatan. Bukan cuma sekedar perkataan, bukan sekedar khotbah, tapi perbuatan yang nyata. Coba saya bacakan untuk saudara ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah itu dapat tetap di dalam diri? Tahu, saudara bisa menolong, tapi saudara tutup pintu. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ketiga, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang pertama menjelang hari penyelamatan. Kedua menjelang hari Kristus.
Ketika menjelang hari Tuhan. Sama. Firman Tuhan berkata, dalam menjelang, menyongsong kedatangan Tuhan ini, jangan tanpa undur. Tapi dikatakan marilah kita semakin giat. Semakin giat untuk apa? Untuk dikatakan tadi datang dalam pertemuan ibadah. Dan kalau saya boleh simpulkan dari pesan ini, yaitu tingkatkan kebersamaan kita. Mari kita meningkatkan kebersamaan kita bersama-sama. Orang Kristen itu, kita ini dilahirkan baru dalam keluarga Allah. Jadi kita ini saudara-saudara, anak Tuhan itu bertumbuh dalam kebersamaan. Kita ini didewasakan dalam keluarga. Kita punya keluarga, di situ kita bertumbuh. Ya memang kalau sudah berkeluarga itu pasti ada yang tidak cocok, ewel-ewelan, macam-macam terjadi dalam keluarga itu. Yang namanya keluarga itu begitu. Dalam keluarga Allah juga. Jadi kalau ada gesekan, ada ini, nggak seneng, nggak cocok, itu sudah biasa. Bukannya lalu saya ngomong sudah biasa ini, oh itu seperti saya buka pintu, oh terserah, mau gitu nggak apa-apa. Bukan. Maksudnya itu umum sudah terjadi. Tapi sekarang bagaimana kita menyikapi, kan begitu. Justru lewat begitu itu kita ini lagi diproses satu dengan yang lain. Firman Tuhan kan ngomong, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Saya selalu ngomong kepada pasangan yang mau menikah, keluarga itu adalah wadah untuk mendewasakan Anda. Mengapa kok Anda menikah? Mengapa Tuhan beri jodoh? Mengapa saudara masuk keluarga? Keluarga itu wadah untuk mendewasakan. To make you a mature man or woman. Membuat Anda menjadi manusia yang dewasa di situ. Lewat apa? Ya lewat tadi itu, saling menajamkan. Bergesekan, kadang-kadang bergesekan timbul percikan api. Ya, besi, tukul besi kan percikan api. Tapi saudara ingat, jangan karena hal itu lo sudah menjadi lemah, undur, meninggalkan Tuhan, jangan. Justru itu adalah kesempatan untuk membentuk kita. Demikian dalam kebersamaan kita juga harus mengerti satu dengan yang lain. Karena kita semua masih belum sempurna. Tapi kita lagi disempurnakan. Makanya pesan firman Tuhan ini menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri. Tapi mari kita makin giat. Kita sedang dibentuk. Semua sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan satu hal lagi yang ingin saya katakan, pesankan kepada saudara. Karena apa kita tidak boleh menjauhkan diri. Harus tingkatkan kebersamaan. Karena dalam kebersamaan ini ada kuasa yang luar biasa. Ada otoritas yang luar biasa. Yang Tuhan titipkan kepada kita. Yang selama ini mungkin kita tidak mengerti, tidak mengetahui. Saya mau tunjukkan ayat. Matius 18 ayat 18. Sudah perhatikan bahwa ayat ini konteksnya adalah jemaat. Saya sudah pernah khotbah tentang jemaat bukan? Eklesia. Ayat 17 itu eklesia muncul 2 kali. Jadi konteks dari ayat ini bukan perorangan tapi jemaat. Manakala orang percaya berkumpul bersama-sama. Coba kita lihat apa yang Tuhan berikan, otoritas yang Tuhan berikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu itu bukan you perorangan, bukan you singular, but you plural. Kamu sekalian, kamu jemaat, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Betapa hebatnya janji ini. Manakala kita berkumpul bersama, maka kita bisa mengikat sesuatu. Kita juga bisa melepaskan sesuatu. Dan itu akan diteguhkan di sorga. Ada dunia, ada sorga. Makanya kenapa kok perkumpulan itu penting? Bukan cuma sekedar rame-rame, untuk sekedar community, supaya kita punya komunitas, punya teman. Bukan. Tapi ada kuasa yang ada di situ. Ada otoritas yang Tuhan berikan. Kita mau pakai hari-hari ke depan. Janji Tuhan kok. Janji Tuhan gini kita pakai aja. Makanya kebersamaan ini penting ya saudara ya. Jadi coba sebelum saya masuk ke poin yang keempat, saya ingin kita mengulang supaya tidak lupa. Ada 3 yang sudah kita lihat. Yang pertama apa? Jaga hati. Yang kedua, tingkatkan kepedulian. Ketiga, tingkatkan kebersamaan. Dan yang keempat sekarang. Mari kita baca itu di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi
sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang keempat, pesan firman Tuhan yaitu jaga kekudusan. Ayat 11 tadi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jaga kekudusan ini. Jaga kekudusan itu kayak orang melawan arus. Tidak gampang. Yang paling gampang itu ngikuti arus. Kalau saudara berlayar, berenang, wah kalau ngikuti arus itu enak, cepat. Tapi coba sudah melawan arus, harus keluar energi yang khusus. Jaga kekudusan itu tidak gampang pada zaman sekarang ini. Makanya kepada orang-orang tua yang punya anak, doakan anakmu, doakan. Yang dihadapi anak-anak saudara, yang dihadapi cucu-cucu saudara, itu jauh lebih sulit dari apa yang kita hadapi. Dalam hal rohani itu khususnya. Dan lebih khusus lagi dalam hal menjaga kekudusan. Kita harus benar-benar waspada menjaga. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 22 ayat 11 berkata demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Memang kita masih belum sempurna. Tapi ingat, kita semua on the way. Dan ada dua jalan yang makin lama akan melebar. Satu, dikatakan makin hari makin jahat, makin hari makin cemar. Yang satu, makin hari makin benar, makin hari makin kudus. Kita on the way yang mana? Itu masalahnya, bukan? Sekarang church is on the way. Mau kemana gereja ini? Jadi kita ini on the way. Dunia juga on the way. Tapi arahnya berbeda. Dan itu akan melebar, semakin melebar dan semakin melebar. Biarlah kita pada on the way yang kepada kebenaran dan kekudusan. Kita masih diproses memang. Kita masih belum sempurna. Tapi marilah kita on the way di sini. Amin. Kita izinkan Tuhan membentuk hidup kita makin hari makin benar. Makin hari makin kudus. Makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Makin hari makin dekat dengan Tuhan. Maka saudara-saudara akan siap untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita.